dosen di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Biologi. Mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Biologi berbobot 3 SKS yang membahas mengenai perkembangan kurikulum, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta membahas kedalaman lingkup materi biologi dan penyusunan perangkat pembelajaran, meliputi silabus, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, bahan ajar, dan media pembelajaran dalam pembelajaran biologi SMA. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar pedagogi dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Biologi diantaranya rasional dan landasan perkembangan kurikulum pendidikan menengah, standar isi kurikulum biologi SMA, kedalaman lingkup materi biologi SMA, program tahunan, program semester, dan silabus, model-model pengembangan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan pembelajaran mikro. Mode perkuliahan yang saya gunakan adalah perkuliahan dalam jaringan dengan memanfaatkan beberapa platform, di antaranya Zoom Meeting atau Google Meeting, Google Classroom, Mentimeter, dan WhatsApp Group. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Student Centered Learning dengan berfokus pada aktivitas mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu case method dan project based learning, berupa pemberian kasus, tanya jawab, diskusi kelas, maupun pemberian tugas berupa proyek, yang mana semua itu untuk meningkatkan keterampilan abad 21 mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya membangun interaksi multi arah dengan mahasiswa, baik itu interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Mahasiswa bebas memberikan pendapat, bertanya, berdiskusi, dosen sebagai fasilitator, serta mahasiswa satu dapat memberikan saran dan masukan kepada mahasiswa lain dalam diskusi kelas. Dalam perkuliahan, biasanya saya menggunakan bahan ajar, artikel-artikel penelitian, pemberian kasus, dan mengintegrasikan hasil penelitian saya dalam proses perkuliahan. Asesmen yang saya lakukan dalam proses pembelajaran terdiri dari penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian unjuk kerja, penilaian produk, dan penilaian proyek, yang mana menggunakan rubrik penilaian pada setiap jenis penilaian dengan bobot 25% ujian tengah semester, 25% ujian akhir semester, dan 50% berasal dari partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran, baik itu dari tugas proyek maupun presentasi, keaktifan, dan unjuk kerja mahasiswa. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya pada materi pengembangan media pembelajaran biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita masih dapat berkumpul, masih dapat melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran biologi. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya, apakah hadir semua? Sudah masuk Hadir. semua? Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dari pertemuan sebelumnya. Ya, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? LKPD, Bu. LKPD, Bu. Ya, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Yang masih ingat, Ibu ulang kembali ini pembelajaran minggu lalu. Yang masih ingat apa itu LKPD, kemudian unsur-unsur apa yang harus ada pada LKPD tersebut. Ada yang masih ingat LKPD itu apa? Materi, Bu. Bagaimana? LKPD itu, Bu, lembar kerja siswa yang berisi langkah-langkah pembelajaran menuju pembelajaran yang aktif, Bu. Oke. Di mana itu berisi materi, berisi tugas, dan unsur dari LKPD tersebut, Bu, ada identitas dari bukunya, ada langkah kerja, tugas beserta penilaian peserta didiknya, Bu. Oke, baik ya. Masih ingat semua ya, apa itu LKPD, kemudian apa saja unsur-unsur yang ada pada LKPD tersebut. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah merancang LKPD, kemudian minggu ini kita akan melanjutkan yaitu perancangan media pembelajaran. Ya, gambar apa yang Ibu tampilkan ini? Proses belajar menggunakan media, Bu. Oke, ini proses belajar menggunakan media ya. Jadi gambar 1 dan gambar 2 juga menggunakan media yang berbeda ya. Nanti kita akan pelajari macam-macam dari media pembelajaran itu, gitu ya. Nah, ini menggunakan media. Jadi menurut kalian dari yang Ibu tanyakan tadi ya, guru yang hanya textbook membacakan dari awal sampai akhir materinya, kemudian siswanya hanya mencatat saja, dengan guru yang menggunakan media pembelajaran seperti pada gambar yang Ibu tampilkan. Menurut kalian mana pembelajaran yang lebih baik? Yang menggunakan media, Bu. Yang menggunakan media. Kenapa? Karena siswanya lebih interaktif, kemudian lebih aktif juga. Kemudian gurunya kan menjelaskan kan, Bu, tidak monoton saja, jadi siswanya juga lebih fokus dalam pembelajaran. Baik ya. Jadi sebagai calon pendidik, ini kan mahasiswa semua adalah calon pendidik ya. Calon pendidik ini sudah mengatakan bahwa memang kita menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu akan menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Berarti nantinya mahasiswa Ibu kalau sudah menjadi guru itu harus menciptakan suasana yang baik. Salah satunya dengan apa? Dengan menggunakan media, Bu. Iya, dengan menggunakan media pembelajaran ya, dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, hari ini capaian perkuliahan pembelajaran hari ini yaitu, jadi setelah pembelajaran ini Ibu harapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran biologi ya. Jadi nanti diharapkan mahasiswa mampu merancang media pembelajaran biologi. Pembelajaran kita akan dilakukan dengan menggunakan metode case method. Jadi nanti Ibu akan memberikan kasus, nanti mahasiswa akan menganalisis kasusnya juga dan merancang media pembelajarannya sesuai dengan kasus yang diberikan. Oke, nah sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai media pembelajaran. Ya, awalnya itu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran?
ya media pembelajaran itu. Nah, kita ketahui bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat membantu proses belajar mengajar. Jadi, semua alat atau segala sesuatunya yang dapat menghantarkan, menyalurkan pesan ya, yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya apa fungsi dari media pembelajaran? Jadi, fungsi dari media pembelajaran ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, media pembelajaran itu berfungsi memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik ya. Apalagi kita calon guru biologi, materi biologi. Nah, materi biologi ini itu sangat banyak yang tidak hanya dapat dijelaskan secara kata-kata verbal seperti itu ya. Jadi butuh bantuan media pembelajaran. Nah, apalagi materi biologi itu ada yang bersifat abstrak, yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, ya kan? Nah, oleh karena itu, penting sekali media pembelajaran ini dalam kita mengajarkan materi biologi. Kemudian, apalagi fungsi dari media pembelajaran? Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya media pembelajaran ini misalnya mengatasi keterbatasan ruang. Misalnya nih, kita guru biologi mau menjelaskan mengenai gajah gitu ya, gajah. Atau mau menjelaskan mengenai paus misalnya, struktur anatomi atau morfologi paus ya. Nah, tentu kan tidak mungkin kita membawa paus ke dalam ruangan kelas atau gajah ke dalam ruangan kelas. Nah, tetapi kita bisa memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media secara visual, gambar atau video ya, untuk menjelaskan gini loh anak-anak morfologi dari gajah atau morfologi dari ikan paus seperti itu. Ya, jadi dia inilah peran atau fungsi dari media pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, fungsi media pembelajaran itu yaitu menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Jadi, melalui gambar yang kita berikan, video pembelajaran, baik itu gambar yang memiliki warna, nah itu tuh kan lebih menimbulkan gairah belajar ya. Kemudian yang keempat apa? Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visualnya, auditori maupun kinestetik ya. Jadi kita ketahui bahwa siswa itu kan bermacam-macam model pembelajarannya atau gaya-gaya belajarnya. Nah, kita bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Kemudian yang terakhir apa? Memberikan rangsangan dan pengalaman yang sama dan menimbulkan persepsi yang sama, ya. Jadi, contohnya bagaimana? Ini ya, misalnya kita mau menjelaskan tentang lautan, misalnya ya, lautan di Lombok itu sangat luas, misalnya, atau sangat indah, kita katakan seperti itu. Tetapi siswa kita itu tidak ada yang pernah melihat pantai di Lombok, misalnya seperti itu. Jadi tentu setiap siswa itu akan memiliki persepsi yang berbeda, indahnya pantai Lombok itu yang seperti apa ya, seperti itu kan. Nah, kita berikan media pembelajaran, kita tunjukkan misalnya gambar atau video pembelajaran kepada siswa kita sehingga mereka itu memiliki pengalaman yang sama, sehingga persepsinya sama. Oh iya, indahnya pantai Lombok itu seperti ini, lautnya biru, airnya biru, misalnya seperti itu kan. Kemudian sangat luas dan sebagainya. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jenis-jenis media pembelajaran itu ada pertama, ada media berbasis visual. Media berbasis visual ini yaitu visualisasi pesan
informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan itu dalam bentuk apa? Misalnya foto, ya kan? Kemudian gambar, ya, atau ilustrasi, atau apalagi, misalnya torso, ya. Torso-torso itu berarti media berbasis visual. Jadi yang dilihat, ya. Kemudian jenis media pembelajaran yang lain yaitu media berbasis audiovisual. Berarti yang dapat dilihat dan dapat didengar. Contohnya apa? Contohnya tadi adalah video pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, media berbasis komputer. Jadi media berbasis komputer ini merupakan suatu media yang dibuat menggunakan komputer yang berkaitan dengan jaringan internet, ya. Dia bersifat interaktif. Contohnya apa? Contohnya media berbasis articulate storyline. Nah, ini media berbasis articulate storyline ini pernah Ibu kembangkan. Jadi dari penelitian Ibu mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis articulate storyline. Jadi medianya interaktif sekali, ya, interaktif sekali. Dan sudah Ibu ujikan ini ternyata dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa. Karena ini artikel penelitian Ibu akan Ibu berikan kepada mahasiswa, silahkan dibaca, sehingga mahasiswa memahami benar bagaimana aspek-aspek dalam media pembelajaran itu ternyata dapat meningkatkan keterampilan berpikir dari siswa. Jadi ini adalah media berbasis articulate storyline. Nah, di sini memang sangat interaktif. Nah, ini artikel penelitian tentang pengembangan media articulate storyline, ya, untuk meningkatkan kemampuan problem solving dari mahasiswa atau pemecahan masalah dari mahasiswa. Nah, artikel ini sudah publish di jurnal internasional di Scopus Q1, ya. Jadi silahkan dipelajari untuk mahasiswa agar lebih memahami peran aktif dari media pembelajaran itu dalam proses pembelajaran, karena sangat-sangat bermanfaat sekali, ya. Sekian untuk pemaparan materi dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan mahasiswa. Jika ada yang mau ditanyakan. Bagaimana? Sudah paham semua dari penjelasan Ibu? Paham, Bu. Bisa dipahami ya? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan dan sudah memahami semua terkait dengan materi yang Ibu paparkan, sekarang Ibu akan menampilkan kasus, ya, menampilkan kasus. Ya, coba analisislah permasalahan yang ada pada kasus tersebut. Silakan masing-masing ketik menti.com, kemudian kodenya adalah 8949 7195. 8949 7195. Ibu silakan masing-masing menjawab, menganalisis, ya, dari kasus yang Ibu berikan, apa analisis permasalahannya. Silakan. Ini sebagai bahan evaluasi juga, Ibu akan menilai setiap pemahaman atau analisis dari setiap mahasiswa Ibu, ya, melalui jawaban dari Mentimeternya. Oke, terima kasih Hairani untuk jawabannya. Yang lain silakan Ibu tunggu. Sudah semua mahasiswa merespon, ya. Ini sudah baik sekali. Jadi, apa permasalahannya, ya, dari kasus yang diberikan itu? Nah, jadi ini sudah bisa kita analisis bahwa memang banyak sekali materi biologi yang bersifat abstrak, apalagi yang bersifat proses, dan tidak dapat diamati secara langsung oleh siswa. Ya, oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi ini jawabannya akan tersave. Nanti Ibu akan menganalisis bagaimana hasil dari jawaban setiap mahasiswa, ya, terkait dengan menganalisis
menganalisis kasus yang diberikan. Nah, selanjutnya dari kasus tersebut, Ibu meminta mahasiswa merancang media pembelajaran biologi agar siswa dapat memahami konsep materi biologi tersebut. Waktunya sudah habis ya. Jadi untuk saat ini Ibu melihat rancangan media pembelajarannya, jadi nanti di rumah akan dikembangkan media pembelajarannya. Ya, rancangannya silahkan nanti Ibu kita presentasikan satu orang, ya, presentasikan satu orang untuk mengemukakan bagaimana rancangan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Ya, nanti silakan setiap mahasiswa itu memperhatikan dan memberikan saran masukan, kemudian tanggapan juga terhadap rancangan media pembelajaran salah satu temannya. Ya, silakan yang sudah siap rancangan pembelajarannya ditampilkan. Siapa? Yang bersedia? Hana, Bu. Oke, baik. Hana ya. Silahkan Hana. Tadi udah difoto kan ya Hana? Difoto rancangan yang telah dibuat di HVS-nya. Kemudian agar bisa di-share screen kan. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah terlihat rancangan yang sudah dibuat oleh Hana? Sudah, Bu. Ya. Silahkan Hana. Coba. Baik, Bu. Jadi rancangan media yang akan Hana buat itu namanya Pinsroll Game. Jadi nanti ada tiga lapis gitu, Bu. Ini lapisan yang paling bawah itu dia yang paling besar nanti kertasnya, Bu. Terus yang di lapisan di atasnya itu yang lebih kecil daripada yang di bawah. Terus yang paling depan itu yang paling kecil untuk bagian mutarnya. Terus nanti yang garis ini dekat tahapan mitosis yang interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan pertanyaan itu bisa digunting gitu, Bu. Oke, baik. Ini ya, jadi media yang Hana akan kembangkan seandainya nanti mau jadi guru, mau menjelaskan, membantu siswa lebih memahami bagaimana pembelahan dari mitosis, ya, pembelahan dari mitosis. Ya, silakan mungkin teman-temannya ada yang mau menanggapi atau memberi saran dan sebagainya. Silahkan. Saya, Bu. Oke, baik Zikri. Silahkan Zikri. Izin menanggapi, Bu, mengenai rancangan media yang dibuat oleh Hana. Kalau menurut saya ini termasuk media yang cukup kreatif ya, Bu, dimana kan ini merupakan sebuah game. Jadi dalam pembelajaran itu kan sebuah game itu juga diperlukan agar siswa itu dia menjadi lebih semangat dalam belajar dan juga tidak membosankan, Bu. Jadi siswa itu kan akan lebih semangat dalam belajar. Dan juga kalau untuk dilihat-lihat dalam desainnya ini, mungkin saran dari saya untuk desainnya mungkin bisa ditambahkan juga gambar-gambar dari tahapan masing-masing tahapan ini. Kan ini kan hanya kalimat-kalimat profase, metafase gitu. Jadi bisa ditambahkan gambar-gambar tahapannya. Jadi nanti siswa itu bisa ditentang juga untuk mengurutkan masing-masing tahapan itu. Ya. Begitu. Baik. Ya, terima kasih Zikri untuk tanggapannya. Ya, sangat baik sekali. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi catatan ya, Hana ya. Untuk pengembangan medianya. Nah, ini seperti yang dikatakan temannya juga, memang medianya sudah kreatif sekali, sudah menggabungkan antara bagaimana kita bisa membantu
siswa untuk memahami materi dan gamesnya gitu ya, ada gamesnya. Jadi benar yang dikatakan Zikri tadi, ditambahkan gambarnya Hana. Jadi kan ini kan proses pembelahan mitosis ini kan kita tidak bisa melihat nih interfase ini yang seperti apa tahapannya, gambarnya seperti apa, profase ini yang seperti apa. Sehingga kalau kita tambahkan gambarnya, jadi siswa itu lebih memahami. Baik, sekian untuk diskusi kita. Nah, silahkan di stop share screen-nya, Hana boleh? Ya, jadi nanti untuk semua tugasnya itu silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan Ibu cek dan evaluasi, serta Ibu berikan feedback-nya. Untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Nah, sebelum kita tutup, silahkan Ibu mau mengecek dulu pemahamannya ya. Apa yang dapat mahasiswa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini? Bu, saya cuma izin menyimpulkan, Bu. Oke, boleh. Silakan Raja. Nah, jadi Bu, untuk pertemuan kali ini kan kita sudah tadi membahas tentang media pembelajaran kan, Bu. Jadi ternyata media pembelajaran itu sangat-sangat berpengaruh untuk membentuk suasana pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi siswa di kelas, Bu. Karena tadi media pembelajaran kan ada berbagai macam fungsi seperti memperjelas pesan, mengatasi keterbatasan, dan lain-lain. Seperti yang Ibu terangkan tadi. Kemudian kita sebagai pendidik juga harus pandai-pandai untuk memilih media pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Dan kita harus paham kriteria-kriteria dalam pemilihan media pembelajaran tersebut. Dan media pembelajaran tadi juga ada 3 jenis ya Bu, ada media pembelajaran yang berbasis visual, kemudian ada yang berbasis audiovisual, dan berbasis komputer. Jadi seperti itu Bu. Ya, baik. Baik sekali ya, jadi sudah disimpulkan oleh teman kita ya, Raja Naufal, terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sehingga kita pahami benar bagaimana konsep-konsep dari media itu, kemudian bagaimana kita seorang pendidik pentingnya untuk dapat merancang media pembelajaran biologi ya. Terima kasih. Ibu rasa cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk silahkan nanti mahasiswa mengumpulkan tugasnya, kemudian nanti akan Ibu evaluasi. Selanjutnya boleh mengembangkan media pembelajarannya. Seperti biasa, di setiap akhir pembelajaran akan ada evaluasi berupa post-test. Ibu sudah memberikan link quizisnya pada Google Classroom. Pembelajaran sinkronus kita Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.